Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Kaum Muda GKI Pergaulan Bunder. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat mengikuti ibadah Kaum Muda GKI Pergaulan Bunder. Tetap follow Instagram di @prekbunyot_community serta channel YouTube ini agar kita tidak ketinggalan untuk setiap ibadah Kaum Muda GKI Pergaulan Bunder. Dan nanti juga ketika saat ada persembahan, ada barcode yang akan ditampilkan untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita akan mulai ibadah ini, kita siapkan hati kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online. Semoga ibadah hari ini dapat menghangatkan hati teman-teman semua yang mengikuti dan membangkitkan kembali akan cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari kita mengikutinya dengan hati yang bersungguh-sungguh dan mengikutinya dengan hati yang mencari Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan dapat menyapa dan memenuhi setiap kita. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Halo kawan-kawan Prekbun Youth Community yang dikasih oleh Tuhan. Minggu ini merupakan minggu Prapaskah yang ketiga, dan senang sekali rasanya Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya sekali lagi. Dimanapun dan kapanpun kita mengakses video ini, tetaplah mengucap syukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Seperti Mazmur yang saya bacakan tadi, kasih Tuhan itu selalu melingkupi kita dan kuasanya menaungi kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
sekali lagi datang kepada Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. Sama-sama kita lompat. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala kita. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ada sebuah lagu yang begitu hangat di hati saya saat saya mendengarkan lagu ini, dan saya ingin mengundang kawan-kawan semua untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama, dan sama-sama kita akan menyatakan pada Tuhan, I love you so much Jesus and I want to worship you forever. I love you so much. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence. Carry on your wings. Love you so much, Jesus.
Tapi sepertinya kata-kata love you so much itu cuman ada di bibir kita. Saat kita mengatakan pada Tuhan, atau saat kita mengatakan hal-hal yang baik kepada teman kita, saudara kita, orang tua kita. Sepertinya itu cuman ada di bibir aja. Hati dan perbuatan kita tuh beda. Mungkin hati kita saat mengatakan itu kita flat, tingkah laku kita di luar gereja kita minus. Sepertinya kita memiliki dua sisi kehidupan yang berbeda. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan itu hanya untuk pencitraan belaka. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita katakan, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Teman-teman bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki setiap sudut hati kita, setiap sudut pikiran kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mazmur 86 ayat yang kelima mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan pada kita hari ini. Sama-sama kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara, saya akan memulai khotbah hari ini dengan menanyakan satu pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Barna Research Institute, sebuah lembaga riset internasional, di mana melalui riset ini mereka pengen mencari tahu tentang kondisi keimanan anak muda masa kini itu seperti apa. Apa pertanyaannya? Saudara, pertanyaannya demikian. Apa sih yang dipikirkan oleh anak muda ketika mereka berkata mereka adalah seorang Kristen? Nah, kalau saudara, apa jawaban saudara ketika diajukan pertanyaan ini? Nah, dari penelitian tersebut, David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles memberikan 4 kelompok anak muda yang menjawab pertanyaan itu. Yang pertama adalah 22% orang mengaku sebagai prodigals atau bukan lagi Kristen, ex-Kristen, mantannya Kristen. 30%-nya adalah orang-orang yang mengaku nomads atau unchurched, atau mereka yang sudah nggak punya gereja lagi, sudah tidak bergereja lagi, ya, meskipun mungkin masih
punya label Kristen atau punya orang-orang sekitar mereka Kristen, tapi mereka mengaku sudah bukan Kristen lagi. Berikutnya 38%, jumlah yang paling banyak adalah habitual church goers. Ini menarik. Orang-orang yang rutin datang ke gereja. Sisanya 10% barulah ada resilience disciples atau orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sangat tahan banting lah. Pokoknya yang paling serius dan sungguh-sungguh dalam imannya. Nah, saudara coba lihat definisinya. Kalau prodigals atau nomads, kita semua udah ngerti. Mereka ini adalah orang-orang yang mungkin sudah kecewa, terluka, lalu meninggalkan kekristenan. Tapi apa yang disebut habitual churchgoers? Ini adalah orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen, masih datang rutin ke gereja, hadir dalam persekutuan-persekutuan, hadir dalam ibadah-ibadah. Di masa pandemi mungkin mengikuti ibadah online secara rutin. Tetapi waktu ditanya, apakah mereka memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, jawaban mereka adalah mungkin ragu-ragu. Apakah Yesus menghadirkan sukacita dan kepenuhan dan keutuhan dalam hidupmu? Jawaban mereka adalah ragu-ragu. Saat ditanya apakah Yesus satu-satunya yang membuatmu cukup dalam hidupmu? Jawabannya mungkin ragu-ragu. Apakah kamu mengalami keintiman dan hubungan yang dekat dengan Tuhan? Jawabannya adalah ragu-ragu. Nah, saudara, banyak sekali mungkin di antara kita yang mengalami kondisi seperti ini. Sangat mudah memanggil diri kita sebagai seorang Kristen. Tetapi sangat jarang dan lebih sulit untuk menemukan kedalaman sukacita di dalam Yesus. Untuk menjadi resilient disciples itu sangatlah sulit. Maka dari itu, saudara, saya bertanya, coba kita tenang dulu, berhenti dulu di awal. Saya bertanya pada saudara. Saudara ini habitual churchgoers, orang-orang yang rutin ibadah, ngikutin ibadah, atau sudah orang-orang yang resilience disciples, murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh. Tipe yang mana, saudara? Jawab di dalam hati saudara masing-masing. Nah, saudara, apa hubungannya penelitian yang tadi saya ceritakan ini dengan perikop yang baru saja kita baca yang menceritakan tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus yang marah-marah, yang ngamuk nih. Apa hubungannya, saudara? Nah, saudara, untuk mengerti hubungannya, untuk mengerti apa yang dimaksudkan, mari kita menggali bersama-sama teks ini. Pada saat itu Yesus datang ke bait suci, bait Allah, ketika hari raya Paskah. Tentu saja hari raya Paskah pada saat itu yang dimaksudkan di dalam teks Alkitab bukanlah hari raya Paskahnya orang Kristen. Tetapi itu adalah hari raya Paskah orang Yahudi di mana mereka merayakan atau memperingati keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Ya, teman-teman silakan baca Keluaran, Bilangan, Imamat, itu semua menceritakan tentang latar belakang ini. Yesus sebagai seorang Yahudi tulen, Yahudi totok nih, selalu datang rutin tiap tahun ke Yerusalem dalam hari raya besar untuk merayakan hari-hari raya, salah satunya hari raya Paskah. Ia datang ke bait Allah yang merupakan bait Allah yang kedua atau bait Allahnya Herodes yang dibangun oleh Herodes Agung. Jadi teman-teman, ini beda dengan baitnya Salomo yang ada di Perjanjian Lama. Beda ya. Ini kalau bait Salomo itu sudah dihancurkan sebelum pembuangan, lalu bait Allah ini dibangun pelan-pelan. Dan akhirnya disebut sebagai bait Allah yang kedua. Tetapi waktu masuk ke bait suci, datang ke bait suci, apa yang didapati oleh Tuhan Yesus? Di situ saya mencatat adalah satu ayat ya. Pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Nah, mungkin saudara penasaran, kenapa bait Allah atau ibaratnya ini gereja pada zaman sekarang, bait suci jadi pasar hewan? Coba bayangkan kalau saudara-saudara datang ke gereja. Kalau biasanya keluar dari mobil, kemudian sudah mendapati ada tukang bakso, ada orang jualan leker di depan gereja, ada orang jualan sayur semanggi, ya kan? Tapi kali ini sudah buka pintu mobil dan kemudian melihat ada pasar hewan di depan gereja. Kan sudah aneh ya? Kira-kira itu gambarannya pada saat itu, di bait suci yang Yesus gambarkan, yang Yesus alami, yang Yesus lihat. Saudara. Nah, jadi begini ceritanya. Pada saat itu, orang Israel dimanapun mereka berada, orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang keluar dari Palestina, yang terusir, saudara,
akan selalu berkunjung seperti Yesus setiap tahunnya pada masa Raya Paskah. Nah, salah satu bagian dalam peribadahan dan peribadatan adalah mengorbankan binatang dan mempersembahkan hewan atau hasil panen kepada Allah. Ada banyak jenis hewan-hewan yang dipersembahkan. Teman-teman bisa cek rinciannya itu di bilangan Imamat Ulangan, yaitu banyak ceritanya, silakan. Nah, oleh karena itu, karena orang banyak datang dari jauh, ya kan? Nah, ini jadi market nih ya, jadi pasar nih. Jadi tempat jual beli, ada kesempatan berbisnis di situ. Banyak penjual mendirikan kandang-kandang hewan di suatu bagian bait Allah yang disebut sebagai pelataran orang-orang bukan Yahudi. Jadi di bagian yang paling luar di mana orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi itu bisa datang ke situ. Ya. Di sini mereka menggelar meja-meja, meletakkan uang di atasnya, sehingga orang-orang Yahudi yang dari luar kota, yang dari jauh, itu dapat menukar uang dengan uang khusus yang dipakai di bait Allah. Gila tuh, bayangin. Jadi kalau ada mereka datang, uang ini akan dipakai untuk juga membayar pajak tahunan. Datang ke bait Allah. Jadi orang datang mau mempersembahkan atau minta pengampunan dosa, itu harus bayar pajak bait Allah. Belum lagi harus beli hewan yang kalau dia nggak bawa. Dan sebagian, mungkin kalau dari jauh, tentu saja ini sulit sekali untuk bawa, ya kan? Nah, teman-teman, kalau zaman dulu, bagi orang-orang yang suka nonton bola di tribun, ya, di stadion langsung, ya tribun istilahnya, itu kan ada yang namanya calo, ya. Beli tiket banyak, terus dijual lebih mahal. Kalau teman-teman yang suka nonton konser, pasti pernah ya ngalamin ini calo nih. Ya. Nah, ini mirip nih, pedagang-pedagang ini calo-calo rohani di bait suci. Calo-calo rohani di bait suci. Inilah yang membuat Yesus marah. Masalahnya, kadang-kadang atau seringkali mereka menetapkan harga yang luar biasa mahalnya berlebihan. Dan membuat teman-teman mereka melakukan kecurangan. Bayangkan ya, pada teks Injil Markus pasal 11, Yesus itu bicara lebih keras. Yesus malah menuduh mereka, "Hai kamu penyamun." Kata penyamun itu kan perampok, atau bahasa kekiniannya begal, ya kan? Begal di bait suci. Yesus marah. Tentu saja kemungkinan karena ini membuat orang-orang Yahudi yang datang itu beribadah dengan perasaan yang bersalah, motivasi yang salah, dan juga merusak sifat kesucian dari peribadahan pada saat itu. Hal ini dipertegas oleh dokumen-dokumen, ya. Kaum Qumran, misalnya orang-orang Yahudi yang menyingkir dari Yerusalem dan ke padang gurun. Yosefus, seorang sarjana Yahudi, yang menyatakan bahwa banyak beragam pajak itu dipakai, dinyatakan, diberikan, ya, untuk memperkaya imam-imam dan keluarga mereka. Jadi kalau saudara bayangkan, saudara datang beribadah di gereja, ngaku dosa, tapi harus bayar. Dan 10%-nya masuk kantong saya kaya nih. Nah, itu kan korupsi rohani. Pantas saja Yesus marah. Nah, Yohanes memberi catatan pada ayat 17 di mana para murid teringat Mazmur 69. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya kerinduan terhadap Allah itu seharusnya yang terutama. Bukan praktek-praktek agama yang lahiriah yang bisa membuat motivasi itu salah. Nabi Amos itu pernah menegur, saudara. Yesus ini bukan pertama kali teguran Yesus itu di Alkitab, tapi Nabi Amos pernah menegur hal yang sama. Di mana Amos berkata di Amos 5, 21-24, lebih penting menyembah Allah dan berlaku adil daripada mempersembahkan kurban. Lebih penting menyembah Allah daripada mempersembahkan kurban. Karena orang Yahudi, orang Israel lebih pusing soal ini dan itunya, persembahannya, dan malah membuatnya jadi curang, membuatnya tidak jujur, dan merusak motivasi orang untuk beribadah kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat latar belakangnya lebih jernih, kita jadi tahu nih mengapa Yesus marah luar biasa, ya. Dan ada sesuatu yang Yesus hendak ajarkan kepada para muridnya pada saat itu. Apa, saudara-saudara? Yang Yesus ajarkan adalah ini. Yesus ingin merombak kehidupan umatnya. Yesus ingin merombak, membongkar apa yang palsu dalam kehidupan umat Allah. Saudara, merombak dan membongkar adalah sebuah hal yang harus dilakukan
bila kita ingin memperbaiki sesuatu yang sangat berharga. Misal kalau saudara punya kendaraan mobil misalnya terendam banjir, ya, lalu kita mau pakai lagi atau kita mau jual, tentu harus kita bongkar, harus dirombak apa yang salah. Memang ongkos perombakan dan ongkos pembongkaran itu pasti mahal. Gak ada pembongkaran, apalagi pembongkaran yang besar-besaran itu murah, gak ada. Pasti mahal. Dan Yesus menseriusi hal itu sehingga ia melakukan tindakan penyucian itu. Ia marah. Ia sebenarnya ingin mengajarkan pada para muridnya, aku ingin merombak kehidupan keagamaan yang palsu. Nah, saudara-saudara, sama seperti itu pula kehidupan kekristenan kita. Yesus ingin merombak dan membongkar karena kita ini berharga di matanya. Berharga di mata Tuhan. Justru karena Allah itu kudus, ia melihat ketidakkudusan kita itu sebagai seharusnya tidak ada. Justru ia mengasihi kita. Karena itu ia begitu sedih bila Yesus melihat tubuh dan hati kita yang adalah bait Allah di masa kini, tapi disinggahi oleh kebrobrokan, disinggahi oleh kecurangan, disinggahi oleh motivasi yang tidak benar. Bungkusnya sih mungkin baik, bungkusnya sih mungkin bagus, tapi saudara-saudara dalamnya gimana? Saya ibarat beli buku. Saudara, kemarin beberapa waktu yang lalu saya beli sebuah buku. Itu ada jacket covernya, ya, covernya itu ada double 2 gitu, bagus banget. Nah, tapi bayangkan kalau teman-teman beli buku, covernya bagus banget, sudah kelihatan bagus, mahal lagi harganya dibandingkan buku yang lain. Tapi waktu dibuka tintanya bleber, dalamnya jelek, percetakannya jelek sekali. Pasti saudara kecewa kan? Nah, seperti itulah Yesus kalau melihat hidup kita yang mungkin kelihatannya baik, tapi sebenarnya kita tenggelam dalam lumpur kepalsuan agama. Oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama melihat apa yang perlu kita bongkar. Yang perlu kita bongkar, yang pertama adalah kemurnian ibadah kita. Maksudnya apa? Apakah saat ini saudara-saudara kita jernih dan motivasi kita murni dalam mengikuti ibadah? Apakah ibadah kita ini murni bahwa kita ini sungguh rindu dan mengasihi Tuhan? Atau kita ini hanya ibadah kalau mencari sesuatu yang menyenangkan kita? Kalau khotbahnya serial motivasi yang bikin saya nggak stres, saya mau ikutin. Tapi kalau khotbahnya tentang pikul salib, sangkal diri, tinggalkan dosa-dosa, nanti dulu. Saya itu tidak murni, itu motivasi yang tidak murni. Ibadah itu bicara tentang kerinduan kita, kasih kita kepada Tuhan. Mari murnikan ibadah kita. Yang kedua, perilaku dan sikap kita dalam keseharian. Setelah ibadah minggu, bagaimana sikap kita di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Ibadah yang sejati itu saudara, bukan soal seberapa rutin mengikuti ibadah online. Bukan seberapa sering ikut persekutuan. Bukan seberapa banyak seminar yang saudara ikutin. Tetapi ibadah yang sejati itu, bagaimana kita taat dalam prinsip setiap hari. Bagaimana saat kita ditawari, kalau taat kemudian dapat berkat, mungkin mudah. Tapi kalau taat gak dapat berkat, masih mau taat gak? Bagaimana perilaku kita setiap hari? Yang ketiga ini bicara tentang pusat hati kita. Ini bicara teman-teman tentang apa atau siapa yang menjadi tuan dalam kehidupan kita. Ini menjadi pertanyaan yang saudara harus jawab hari ini. Kalau yang menjadi tuan kita adalah prestasi dan pencapaian, maka kita akan terus mengejar itu, bukan? Kalau uang, mungkin kita mengutamakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menemukan uang, mencapai uang. Nah, pertanyaan, siapa yang menjadi pusat hati dan pusat kehidupan kita saat ini? Ini pertanyaan yang bertahun-tahun yang lalu menggelisahkan hati saya. Dan sampai hari ini, membuat hati saya diarahkan ulang, dikalibrasi ulang dengan pertanyaan ini, saudara. Saat saudara saya salah arah, saat hati saya tidak murni, saat pikiran saya tidak cukup dengan Tuhan,
Pertanyaan ini saudara sangat membuat hati saya diarahkan ulang. Apa pertanyaannya adalah ini. Who is the master of your life? Siapa Tuhan dalam hidupmu? Who is the master of your life? Jawab saudara. Who is the master of your life? Who is the master of your life? Siapa Tuhan dalam hidup? Mari berhenti sejenak dan renungkan. Siapa Tuhan yang sebenarnya dalam hidup? Kata kunci yang pertama saudara adalah bongkar. Hari ini saya punya dua kata kunci. Yang pertama adalah bongkar. So, jangan kita menggenggam terlalu erat pada apa yang Allah ingin kita singkirkan. Kalau Allah ingin itu dibongkar dan dirombak, rombaklah, bongkarlah dari dalam kehidupanmu. Bongkar. Jangan genggam terlalu erat apa yang Allah ingin singkirkan dari hidup. Saudara imam-imam kepala dan para pejabat bait Allah, juga keluarga mereka mendapat keuntungan dari kegiatan perdagangan yang diramein sama Tuhan Yesus. Mereka tentu saja nggak senang dong dengan serangan, ya, dalam tanda kutip serangan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka bertanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Nah teman-teman, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mempertanyakan otoritasnya Yesus. Ini pertanyaan yang mempertanyakan, Yesus ini siapa kok kamu berhak marah-marah sama kami? Kamu siapa? Ya, kamu dapat lisensi dari mana? Kok bisa marah-marah sama kami yang udah melakukan praktek ini sekian lama? Kamu bukan anggota kami, kamu siapa? Ini adalah pertanyaan yang memang muncul karena tindakan Yesus itu adalah tindakan yang mesianis, atau tindakan yang menunjukkan otoritas tertentu, yang menunjukkan bahwa dia ini adalah utusan Allah yang mereformasi segala sesuatu, ya. Nah, Yesus memberi jawaban yang sebenarnya jawaban Yesus ini sangat simbolis, saudara, sehingga membuat mereka itu gagal paham, ya, membuat orang-orang itu gagal paham. Apa jawaban Yesus? Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, ya, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara, bayangkan kalau ada orang-orang teriak di depan gereja dan kemudian berkata, hancurkan gereja ini, GKI Pregolan, dan aku akan dirikan 3 hari, ya. Tentu saja saudara akan bilang, ini orang gila atau orang datang dari mana, ya. Tentu saja orang-orang itu marah, panas hatinya, karena bait Allah itu dibangun sekitar 46 tahun, sebuah bangunan yang besar dan luar biasa, arsitekturnya luar biasa. Tapi Yesus berkata sedemikian rupa dan itu memanaskan hati mereka. Mereka marah. Siapa kamu? Kok bisa kamu berkata seperti itu? Apa maksudmu? Ya, mungkin mereka mendorong-dorong Yesus. Mungkin mereka berteriak-teriak. Mereka membuli Yesus. Mereka, pokoknya mereka mempengaruhi orang banyak. Wes, gak usah didengerin lah itu. Siapa itu? Gak jelas. Orang dari mana itu? Tapi saudara, sebenarnya saudara, Yesus ingin mengubah definisi, mengubah makna dari bait Allah. Di dalam perjanjian lama, bait Allah adalah simbol dari kehadiran Allah yang Maha Kudus. Kemuliaan Allah itu diwujudkan, dinyatakan di dalam bait Allah. Musa, bangsa Israel, mengalami kemuliaan Allah melalui kemah suci. Allah yang mulia hadir dalam bait sucinya Salomo dalam 2 Tawarik. Bagaimana di dalam konteks tentang bait Allah dalam Yohanes 2 yang dimaksud Tuhan Yesus? Sebenarnya saudara-saudara, ya, kemuliaan Allah, Shekinah-nya Yahweh, Allah yang hadir itu, ya. Allah yang hadir, Allah yang mulia itu datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Allah itu nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ia tidak datang sebagai tamu sebenarnya, tapi ia datang sebagai pemilik, sehingga ia berhak mengatakan kata-kata tadi. Ia berhak untuk marah, ia berhak untuk menyucikan.
Bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Yesus sang putra Allah yang menjadi manusia, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau di perjanjian lama, bait Allah itu adalah tanda di mana Allah di tengah-tengah umatnya. Kemah suci itu adalah Allah di tengah-tengah umatnya. Tapi di perjanjian baru, bagaimana Allah ada di tengah-tengah umatnya? Yaitu melalui Yesus yang berinkarnasi dalam wujud manusia. So, keindahannya itu di sini. Ya, pelan-pelan ya ini, pelan-pelan. Dosa di dalam Kejadian 3 itu menghilangkan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Roma 3:23, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sepanjang sejarah perjanjian lama, Allah mengintervensi kehidupan umatnya supaya mereka kembali mengalami kemuliaannya melalui kemah suci, bait Allah. Tapi di perjanjian baru, saat Yesus turun ke tengah dunia ini, kemuliaan Allah itu dirasakan dalam diri seorang manusia. Puncaknya saudara, bait suci itu di 1 Korintus 6 ayat 19 adalah diri kita. Tubuh kita adalah bait suci. Nah, saudara, dapat kita simpulkan bahwa kalau dulu bait Allah itu dinyatakan di kemah suci, baitnya Salomo dan bait Allah Herodes itu juga, ya. Tapi kini bait Allah itu mewujud dalam manusia Yesus dan juga dinyatakan melalui diri kita, kehidupan kita orang-orang percaya. Itulah tempat kemuliaan Allah dinyatakan. Tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan, itulah bait Allah. Dan bukan lagi gedung, tapi pribadi Yesus. Bukan lagi tempat, tapi person, yaitu Yesus. Yang patut diperhatikan di sini teman-teman, kalau sudah membaca ayat 22-25, ya, ada sebuah kontras, ada sebuah komparasi, ada sebuah perbandingan. Kita hanya akan bahas ayat 22-23 karena terbatas. Dikatakan di ayat 22, kemudian, ini ditulis memang Yohanes ditulis kemudian, ya kan? Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh para muridnya bahwa itu telah dikatakannya. Dan mereka pun, perhatikan apa? Percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi kata-kata Yesus ini memang baru diingat dan dimengerti oleh para murid setelah Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus itu kan memang menyibakkan kebenaran-kebenaran kepada para murid. Kita tahu ceritanya akhirnya, setelah Yesus bangkit, para murid menjadi pemberani, memberitakan Injil, radikal sekali, berani sekali. Mereka memuridkan gereja mula-mula, bahkan akhirnya mati mengorbankan nyawa mereka demi pemberitaan Injil. Nah, saudara sekalian, mereka percaya akan Yesus. Itulah para murid. Nah, ini berbeda dengan orang-orang banyak pada saat itu. Yang dituliskan, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Orang banyak itu percaya karena tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Oleh mujizat, oleh kehebatan perbuatan Yesus. Tetapi ketika Yesus berakhir di kayu salib, meninggal, yang dalam kacamata orang pada saat itu, oh, ia meninggal dengan status sebagai pemberontak yang gagal, saudara. Mereka meninggalkan Yesus. Maka pilihannya gini, saudara. Dari komparasi ini pilihannya gini. Apakah kita percaya, kan tema kita hari ini believe His name, percaya kepada namanya, itu karena memang perkataannya, itu karena pribadinya, itu karena memang kita percaya kepada kebenaran perkataannya, kepada pribadi Yesus, atau karena tanda-tanda atau mujizat, atau dalam kata lain, karena kita percaya kepada Yesus, karena kita melihat Yesus itu seperti jin dalam botol ceritanya Aladin, yang bisa membuat segala sesuatu jadi seperti keinginan kita. Kalau itu keimanan kita, saudara, sedih sekali. Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-murid yang percaya kepada Yesus, yang tertarik kepada Yesus, yang melihat Yesus lebih berharga dari segala sesuatu. So, saya selalu tekankan ini pada teman-teman yang saya mentor, yang dekat dengan saya. Kita menjadi orang Kristen bukan karena tradisi, bukan karena orang tua kita,
Tetapi saudara, kenapa? Karena kita melihat Yesus, dan ia adalah pribadi yang layak untuk diikuti, yang sangat berharga bagi engkau dan saya. Jadi saudara, apa yang Yesus ingin lakukan? Apa yang Yesus maksudkan dengan mengubah definisi baik Allah itu? Yesus ingin membangun iman kita di dalam Dia. Karena Ia adalah penggenapan firman Allah. Perkataannya ialah firman Allah. Stephen Furtick, seorang pendeta, pernah menulis demikian. You might be living by the wrong models. Mungkin kita hidup selama ini di dalam model yang salah. God wants to give you a new blueprint. Allah ingin memberikan pada kita sebuah blueprint yang benar, blueprint yang baru, blueprint yang sesuai dengan kehendaknya. Teguran Yesus adalah sebuah pernyataan keinginan Allah bagi kehidupan kita, bahwa Ia ingin remodeling kehidupan kita, memberikan blueprint yang baru, blueprint yang benar. Kata kunci yang kedua adalah bangun. Bangunlah iman di dalam Yesus. Jangan sampai saudara kita hanya jadi orang-orang yang, pertanyaan saya yang pertama tadi di depan, habitual church goers. Hanya orang-orang yang rutin beribadah, mengikuti ibadah, tapi kita bukan murid-murid yang tahan banting. Kalau mau jadi murid-murid yang tahan banting, rombak hidupmu dan bangun di dalam Yesus. Nah, saudara, apa yang perlu kita bangun? Saudara, hari-hari ini saya menikmati dan menyukai hobi yang baru, yaitu menganalisa pertandingan sepak bola, ya, dan mengikuti beberapa analisa-analisa, dan saya asik menikmatinya. Nah, salah satu artikel yang saya temukan ini menarik. Di dalam kehidupan atlet olahraga ada yang namanya segitiga emas. Apa itu segitiga emas? Segitiga emas itu adalah yang pertama latihan, gizi, dan istirahat. Latihan, gizi, dan istirahat. Kalau tiga-tiga ini dilakukan, niscaya performa seorang atlet akan maksimal. Kalau salah satunya nggak seimbang, kebanyakan istirahatnya, nggak pernah latihan, gizinya nggak ada, latihan terus, maka kehidupan seorang atletnya tidak terjaga dengan baik dan sulit untuk mencapai kesuksesan. Tentu saudara, ini saya pikir sangat jelas sekali, ya. Nggak mungkin lah Cristiano Ronaldo atau Messi makan gorengan atau cireng, ya, setiap hari lagi. Nah, saudara, sedemikian itu pula kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita itu seperti seorang atlet sebenarnya. Ada segitiga emas yang harusnya kita lakukan. Apa itu? Latihan rohani. Kita harus sering nge-gym, saudara. Nge-gym rohani. Saat teduh, ibadah, persekutuan, melayani, pemberitaan Injil. Ya, itu adalah latihan rohani kita. Kalau kita cuma jadi orang Kristen yang cuma nonton, nggak pernah pelayanan, saudara, kita tidak akan terlatih. Yang kedua adalah gizi firman Allah. Kita baca firman Allah, mendengarkan khotbah, ikut seminar, baca buku, ya. Kita memenuhi diri kita dengan kebenaran-kebenaran. Ngikutin video-video YouTube pembinaan yang baik, ya. Ikut small group, itu adalah makanan gizi rohani kita. Saudara, ibadah di hari Minggu itu tidak cukup untuk membuat saudara tumbuh sehat dan berkembang sebagai seorang Kristen. Gak cukup, saudara. Saudara butuh baca buku, saudara butuh ikut seminar, saudara butuh diperlengkapi. Yang terakhir adalah saudara butuh istirahat. Artinya saudara punya waktu-waktu diam dan tenang di hadapan Allah setiap hari. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Yesus sungguh adalah master dari kehidupanmu, kalau Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dari kehidupanmu, maka Ia adalah menjadi pusat kehidupan kita, pusat keinginan kita, pusat kegiatan kita, pusat latihan kita. Ini adalah sebuah ajakan yang serius, saudara. Saya percaya begini, kalau saudara sekarang gampang sensian, mudah marah-marah, mudah terluka, gampang iri hati, suka gibah dan nyelekin orang lain, lari dari kesibukan satu ke kesibukan yang lainnya, tapi tanpa makna, hidup tanpa tujuan.
mudah kecewa, gak pernah merasa cukup, dan berbagai macam penyakit rohani lainnya, sudah selalu membandingkan dengan orang lain, sudah selalu kecewa, marah-marah, mengeluh, bersungut-sungut. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari saudara tidak melakukan segitiga emas. Saudara nggak pernah berlatih, saudara nggak pernah makan gizi rohani, dan saudara tidak pernah beristirahat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari check up kehidupan kita. Khotbah hari ini bicara sesuatu yang mendasar. Kata kunci yang kedua, bangunlah kehidupan rohani. Bangunlah latihan-latihanmu. Jadilah kuat, teman-teman. Saudara-saudara mungkin berkata, aduh kok gak praktis sekali ya. Tapi ini justru makin praktis. Saudara, saya semakin tua, saya semakin menyadari bahwa yang paling utama itu adalah doa, firman Allah. Kehidupan bersama dengan orang percaya. Karena itulah yang mampu menguatkan kita. Mindset kita akan berkembang. Hati kita akan diubahkan, saudara. Mental kita akan membaja. Kalau latihan rohani kita lakukan dengan rutin dan teguh. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah cerita ilustrasi. Cerita ilustrasi ini bercerita demikian. Seorang CEO perusahaan besar multinasional mau pensiun. Oleh karena itu ia mencari kandidat penggantinya. Ia memanggil seluruh staf eksekutif dan berkata, saya mau pensiun. Oleh karena itu saya akan membagikan, ini cara saya mencari pengganti saya. Saya akan membagikan benih dan tolong sirami dengan teratur. 1 tahun kemudian bawa kepada saya. Yang paling bagus mungkin saya akan pertimbangkan untuk jadi CEO. Kemampuan saudara dilihat dari kemampuan menanam saudara. Lalu saudara ada seorang staf yang namanya Tony. Dia bawa pulang 1 benih itu dan dia bersemangat sekali. Dia tanam, dia siramin, dia taruh pupuk. Tapi setelah sekian lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, benih itu tidak bertumbuh sama sekali. Teman-teman di kantornya mulai banyak berbicara, oh benihku sudah segini, benihku segini, benihku segini, benihku segini, oh aku giniin, wah bertumbuh dengan lebat, wah. Terjadi perbincangan tetapi Tony menutup diri karena benihnya tidak bertumbuh. Setahun kemudian seluruh staf eksekutif itu dikumpulkan kembali oleh sang CEO yang mau pensiun. Si Tony dengan mau datang kepada pertemuan itu dengan perasaan kecewa, pasti gagal, nggak bisa jadi CEO. Atau aku bawa pot yang lain ya, tanaman yang lain. Istrinya berkata, janganlah, udah kamu kalau emang nggak bisa ya udah nggak bisa, nggak apa-apa, jujur aja. Lalu kemudian masuk ruang meeting, semua orang bawa tanaman bagus-bagus, gede-gede. Dan waktu Tony datang dengan pot yang nggak ada apa-apanya, mereka melihat dan berkata, dia ngapain masuk ke sini? Nggak malu apa? Tony duduk diam. Dan waktu Pak CEO masuk ke ruang meeting, dia melihat seluruh ruangan. Dan kemudian mendatangi Tony. Dan dia bertanya, loh kok punyamu kosong? Apa maksudnya ini? Teman-teman yang lain tentu saja tertawa-tawa. Rasain lu, bakal dipermalukan. Tapi kemudian si Tony berkata, iya Pak, saya tidak berhasil melakukannya. Saya sudah berusaha, ternyata tidak berhasil dan inilah hasilnya. Lalu Pak CEO berkata, beri tepuk tangan pada Tony. Ini calon CEO berikutnya, pilihanku. Sebuah plot twist, ya. Ternyata Pak CEO menambahkan dalam pidatonya, setahun yang lalu aku rebus semua benih itu, sehingga yang pasti benih-benih itu mati. Dan itu tidak mungkin untuk bertumbuh lagi. Kalau bertumbuh, berarti kalian semua memasukkannya atau membeli tanaman yang lain. Jadi Tony ini layak menerima pangkatku ini karena kejujurannya. Teman-teman, tentu saja ini cerita ilustrasi ya. Nggak mungkin CEO zaman sekarang melakukan seperti itu, dan saya nggak tahu apakah benar bisa seperti itu, saudara ya. Tapi ini cerita ilustrasi yang menceritakan kepada kita, menggambarkan dunia kita yang pusing dengan penampilan, yang pusing dengan dekorasi penampakan kita, yang pusing dengan cover kehidupan kita. Lupa
bahwa ada yang lebih penting, yaitu karakter kita, yaitu sikap kita, prinsip kita. Saudara, ini kalimat buat saudara sekalian. Jangan sampai highlights kehidupan kita itu ciamik, tapi behind the scene kita berantakan. Kita dilihat dan dipandang orang cakep, keren, mantap, tapi berantakan di bawah, di baliknya. Dan hanya Tuhan dan kita yang tahu dan malu. Saudara sekalian, hari ini kita punya dua kata kunci. Kata kunci yang pertama, bongkar. Tinggalkan apa yang Allah ingin singkirkan. Yang kedua, bangun. Bangunlah kehidupan rohani di dalam Yesus. Lakukan latihan rohani, kehidupan rohani yang sejati kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, saudara. Mari membongkar apa yang salah, apa yang palsu di dalam diri kita. Dan mari membangun atas dasar yang sejati, yaitu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang menyapa kami. Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang menyatakan kebenaran pada kami, Firman-Mu yang keras, Firman-Mu yang membawa kami sebuah kebenaran bahwa kami harus memperbaiki apa yang salah, apa yang palsu. Kalau selama ini Tuhan, kami lebih memusingkan hal-hal yang lahiriah, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, kehidupan kami palsu, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, kami jadi orang-orang yang munafik, ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah, yang berkenan, yang menyatakan kemuliaan Allah. Tolong kami untuk membongkar dan membangun apa yang sejati. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa. Yang pertama, kami berdoa buat pemerintah. Proses vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan berikan kelancaran. Semua data yang diperlukan, semua proses, Tuhan yang nyatakan pertolongan-Mu. Yang kedua, kami berdoa buat gereja, para pemimpin, para pendeta, para majelis jemaat. Tuhan berikan visi dari Tuhan, kerohanian yang baik, kesehatan rohani yang baik, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa kami teladani, pemimpin dan dengan keluarganya yang bisa kami contoh dan kami lihat. Oh Tuhan, tolong, menjadi pemimpin sangat berat. Kalau pemimpin jatuh, maka banyak hal yang akan dirusakkan. Oleh karena itu kami berdoa buat para pemimpin yang kami kasih, para pendeta kami, para majelis jemaat kami. Tuhan, tolong mereka, keluarga mereka, nyatakan pertolongan. Kami berdoa buat setiap jemaat pemuda dan remaja yang sedang mengikuti ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini melalui jam kapanpun. Kiranya Engkau menolong kami. Yang sedang mencari kerja, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang merencanakan kuliah, Tuhan nyatakan pertolongan. Yang sedang merasa putus asa, Tuhan hiburkan. Yang sedang merintis usaha yang baru, Tuhan nyatakan pertolongan. Buka jalan ya Tuhan. Yang sedang berusaha, Tuhan yang tolong. Dalam setiap musim kehidupan kami, kiranya kami menjadi kuat dan terlatih. Karena kami pun juga melatih kehidupan kami sebagai manusia rohani di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa buat diri kami sendiri. Saudara, saya berikan waktu di dalam keheningan. Saudara berdoa bagi diri saudara, bagi keluarga saudara, bagi orang tua saudara. Silakan. Dan Tuhan, kami mau menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi
Mari kita bangkit berdiri bersama gereja di segala abad dan di segala tempat. Mari kita memperbaharui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kawan-kawan, Allah menghendaki kita mengucap syukur senantiasa, baik dalam perkataan, perbuatan, dan juga melalui persembahan kita. Mari kita mengucap syukur. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dipersilakan untuk memberikan persembahan. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari kami masih bisa menikmati matahari pagi yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, ini persembahan kami sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan. Pakai dan kelola untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kawan-kawan, hari ini kita sudah belajar bahwa seharusnya kita memiliki hidup yang sama di gereja maupun di luar gereja. Dan seharusnya lah kita menjadi pribadi yang sama di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita akhiri hari ini dengan suatu kesanggupan untuk menjadi sinar terang dan penunjuk jalan bagi sekeliling kita. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Mari kita membongkar apa yang palsu dan membangun apa yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian telah selesai. Keep safe, keep healthy, dan tetap setia menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekolan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di-up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!